Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Osipiasi Almunsiri. Ketemu, saya udah lama ya tidak mengupload video ya. Mudah-mudahan video yang sekarang ini bermanfaat ya untuk teman-teman pejuang STR ya. Oke, selanjut saja pada soalnya. Untuk soal yang pertama, di sini seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian tekanan darah 130/80 mHg, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, X-ray torak menunjukkan adanya pleuritis dekstra. Saat ini perawat sedang melakukan pemeriksaan fisik paru pada tahapan auskultasi. Apakah hasil pemeriksaan pada kasus tersebut? A. Ronhi, B. Vesikuler, C. Wheezing, D. Bronial, E. Fraction Drop. Oke, apa nih jawabannya teman-teman? Oke, jadi jawabannya yaitu ya, Fraction Drop. Nah, kenapa ini terdengarnya itu Fraction Drop? Karena di sini kita sudah terlihat ya teman-teman ya, pada pemeriksaan X-ray torak itu menunjukkan adanya pleuritis dekstra. Nah, Fraction Drop itu merupakan suatu pada saat kita mendengarkan ya, atau kita sedang auskultasi itu akan terdengar seperti gesekan ya, gesekan di pleura. Nah, itu biasanya gesekan itu yaitu yang dinamakan Fraction Drop ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, soal selanjutnya, seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan penurunan kesadaran. Nah, hasil pengkajian, saat diberi rangsang nyeri, kedua tangan tampak fleksi abnormal, membuka mata dan suara mengerang. Pupil anisokor kanan pepek cahaya lambat. Tekanan darah 160/90 mmHg, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, dan suhunya itu 36,8 derajat Celcius. Nah, berapakah nilai GCS pada kasus tersebut? A5, B6, C7, D8, E9. Oke, berapa nih teman-teman nilai GCS ya? Nah, nilai GCS itu sering keluar di uji kompetensi. Oke. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu C ya, 7. Nah, dari mana nih 7, teman-teman? Oke, kita lihat ya. Nah, ini GCS ya, teman-teman ya. Jadi GCS itu sendiri ya, mempunyai 3 komponen yang harus kita observasi atau kita nilai ya. Jadi di mana ada mata, motorik, dan verbal. Nah, kita masing-masing komponen itu punya nilai ya, nilai masing-masing ya. Jadi di sini total skor itu 3 sampai 15 ya, teman-teman. Oke, nah untuk komponen mata itu sendiri kita lihat nih untuk mata. Di sini memuka mata dan suara mengerang. Nah, berarti di sini memuka matanya itu dengan rasakan apa? Ini ketika lebih rasa nyeri ya. Oke, berarti di sini itu memuka matanya itu 2 ya, nilai 2. Nilainya itu 2. Lanjut kita ke motorik. Nah, tampak di sini nih. Kita lihat nih, tampak fleksi abnormal. Oke, fleksi abnormalnya itu 3 ya. 2 tambah 3 itu 5. Nah, selanjutnya di sini diperbal ya. Suara mengerang. Suara mengerang itu di mana teman-teman letaknya? Oke, suara tidak jelas ya atau bergumam. Nah, ini mengerang ya. Jadi 2, 3 ya, dan 2. Nah, maka berarti jawabannya itu C ya, 7. Teman-teman ini wajib hafal ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruang bedah saraf dengan pasca kraniotomi. Hasil pengkajian pasien tampak hemiparase kanan, lemah dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Nah, refleks fisiologi melambat.
Saat dilakukan pemisahan otot, ekstremitas kanan dapat hasil sebagai berikut. Tidak mampu mengangkat tangan dan kaki, namun masih bisa menggerakkannya. Nah, berapakah nilai kekuatan otot pada pasien tersebut? A1, B2, C3, D4, E5. Oke, ayo teman-teman, ini terkait nilai kekuatan otot pada pasien berapa? Nah, di sini jawabannya itu B ya, 2. Nah, kenapa 2? Oke, kita jelaskan dulu ya ini terkait nilai kekuatan otot. Nah, jadi nilai kekuatan otot ya kita bisa menggunakan skala MRC ya. Nah, ini selalu dipakai ya dengan skala ini ya, teman-teman. Nah, jadi kita dapat diketahui ya. Jadi untuk nilai kekuatan otot itu nilai maksimal itu 5 ya. Kekuatan normal itu 5. Nah, maka apabila kita dapat menggerakkan sendi ya dengan aktif dan melawan tahanan itu 4. Nah, selanjutnya dapat menggerakkan anggota gerak untuk menahan gravitasi yaitu 3 ya. Nah, dapat menggerakkan anggota gerak tanpa gravitasi. Nah, berarti itu 2. Ya. Terlihat atau teraba getaran kontraksi otot ya. Tetap tidak ada gerak sama sekali ya, tapi ada kontraksi otot. Nah, itu 1. Nah, apabila tidak ada kontraksi otot ya, nah itu 0 ya, teman-teman. Nah, berarti di sini kita lihat nih. Saat dilakukan pemeriksaan otot, ekstremitas kanan dapat hasil sebagai berikut. Tidak mampu mengangkat lengan dan kaki namun masih bisa menggerakkannya. Ya, yaitu tidak mampu mengangkat, tapi bisa menggerakkan. Nah, ini masuknya poin ini ya. Ini 2. Dapat menggerakkan anggota gerak, nah tanpa gravitasi. Jadi dia itu tidak bisa mengangkat ya, teman-teman. Jadi jawabannya itu B. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, seorang perempuan berusia 34 tahun dirawat di ruang bedah dengan luka bakar derajat 2. Pasien mengeluh nyeri, lemas, dan haus ini ya. Maaf ya teman-teman, ini haus. Nah, selanjutnya hasil pengkajian luka bakar daerah dada, tangan kanan, dan paha kanan. Nah, berapakah persentase luka bakar pada kasus tersebut? A 44%, B 42%, C 34%, D 32%, E 27%. Oke, teman-teman, silakan untuk menjawab soal ini ya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yaitu E ya, 27%. Oke, dari mana ini 27% ya? Oke, kita akan cari ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk persentase luka bakar ya, umumnya itu menggunakan rule of nine ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, harus tahu apa persentase dari rule of nine itu sendiri ya, teman-teman nih wajib tahu karena sering keluar ya di uji kompetensi. Nah, kita cari nih apa nih hasil pengkajiannya itu ada luka bakar daerah dada. Oke, dada. Berarti di sini kan ya, daerah dada ini di sini. Nah, berarti tangan kanan ya. Di sini kan tangan kanan ya. Terus selanjutnya paha kanan. Paha kanan ini. Nah, maka ya di sini kan ini kan badan bagian depan ya teman-teman ya. Nah, di sini dada ya, di sini perut. Nah, ini kan keseluruhannya itu kan 18% ya teman-teman ya. Nah, karena di sini yang terdapat luka bakarnya itu daerah dada, ya. Nah, maka ini dibagi dua. 18% ini dibagi dua kan. Nah, maka jadi 9. Ya, teman-teman kita simpan di 9 dada. Oke, selanjutnya kita maju ke apa lagi nih? Tangan kanan. Oke, berarti satu ya, tangan kanan ini. Ya, ini kan ya, kanan ya, right arm. Sama aja tangan kanan sama tangan kiri ini sama nilainya.
Nah, di sini kita lihat nih tangan kanan. Nah, berarti ini kesuran kan? Berarti ini 9. Ya, berarti ini 9. Oke, udah ketahuan nih tangan kanan 9. Kita masuk ke paha kanan. Oke, kita ke paha kanan di sini kan ya. Ini. Nah, karena ini hanya paha gitu ya. Hanya bagian paha saja. Nah, maka berarti ini 18 ini dibagi 2 jadi 9 kan. Nah, maka jadi ini 9 tambah 9 tambah 9 itu jadi 27 ya, teman-teman. Jadi jawabannya oke. Oke, kita lanjutkan ya. Seorang laki-laki berusia 48 tahun dirawat hari ketiga dengan diagnosis gagal jantung kongestif. Pasien mengeluh sesak bertambah saat berjalan ke kamar mandi. Hasil pemeriksaan fisik, nadi 90 kali per menit, tekan darah 150 per 90 mmHg, napas 28 kali per menit, urin 40 cc per jam, dan hasil EKG sinus ritem. Nah, apakah masalah kepatuhan utama pada pasien tersebut? A. Intoleransi aktivitas. B. Pola napas tidak efektif. C. Gangguan eliminasi urin. D. Kelebihan volume cairan. E. Gangguan perfusi jaringan. Oke, teman-teman, ini jawabannya apa? Oke, ini jawabannya A ya, teman-teman. Kenapa A? Kita lihat di sini ya, ini diagnosis medisnya itu CHF ya, jantung kongestif. Nah, dan ditandai apa di sini, tandai apa? Pasien itu mengeluh sesak bertambah saat berjalan, sesak bertambah saat berjalan. Ya, jadi kita ini ada apa? Ada kelemahan ya, ada kelemahan di sini ya, sesak saat berjalan dan juga ditandai ini tekanan darah. Ya, ditandai dengan tekanan darah di sini ya, 150 per 90, 150 per 90 mmHg. Nah, berarti kayak di sini ya, yang jadi prioritas itu iteransi aktivitas ya, teman-teman. Jadi jawabannya. Selanjutnya, setelah melakukan desinfeksi ya, pena dengan alkohol dari atas ke bawah dengan sekali usap, apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? Nah, ini terkait prosedur ya, prosedur. A. Buka alboket, apakah ada kerusakan atau tidak. B. Menusukkan alboket pada pena yang telah dipilih. C. Termokuet dicabut. D. Memperhatikan adanya darah dalam kompartemen darah dalam alboket. E. Memberi plester pada ujung alboket. Oke, ini jawabannya apa nih, teman-teman? Oke, ini jawabannya B ya, teman-teman ya. Oke, jadi setelah kita mengdesinfeksi pena gitu ya dengan alkohol sekali usap saja, nah maka setelah itu kita apa? Menusukkan alboket pada pena yang telah ditentukan ya. Jadi jawabannya B. Oke, selanjutnya. Nah, prosedur 6 langkah mencuci tangan yang benar menurut WHO. Setelah menggosok 3 sela-sela jari tangan hingga bersih, apa langkah selanjutnya dilakukan? Nah, ini terkait langkah-langkah cuci tangan ya. A. Usap dan gosok juga secara bergantian dengan posisi saling mengunci. B. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. C. Gosok dan putar kedua jari secara bergantian. D. Tuang cairan hand rub pada telapak tangan. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Oke, ini teman-teman jawabannya apa? Oke, jadi jawabannya yaitu B ya, teman-teman ya. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Nah, ini tahapan-tahapannya ya, teman-teman ya. Ini kan gosok sela-sela jari ya, ini tahapan ketiga. Nah, maka yang keempat itu selanjutnya bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci ya. Selanjutnya, setelah memasukkan ujung kateter perlahan-lahan, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan? A. Ambil kateter yang sudah diberi jeli. B.
B. Setelah urin keluar, masukkan ujung kateter sampai 5 cm. C. Melakukan fiksasi dalam memberi aqua D sebanyak 30-50 cc. D. Melepas sarung tangan dan masukkan ke dalam mangkok. E. Anjurkan pasien napas dalam sampai urin keluar. Oke, ini jawabannya apa nih teman-teman? Ini terkait pemasangan kateter. Oke, jadi jawabannya itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat nih, memasukkan ujung kateter perlahan-lahan. Nah, maka sambil kita masukkan ujung kateter itu, kita anjurkan pasien untuk napas dalam ya, sampai urin itu keluar ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, ini terkait masih SOP ya. Ini NGT nih teman-teman nih. Pada prosedur pemasangan NGT yang sesuai SPO setelah apa di sini setelah melumasi ujung distal NGT ya dengan pemulas. Nah, apa yang selanjutnya dilakukan ya? Jadi ini setelah dilumasi gitu ya. Ini pelumas ya. Oke, jadi ini A. Tundukkan kepala. B. Minta pasien untuk menelan ludah. C. Masukkan NGT secara hati-hati. D. Tarik selang sebanyak 1-2 cm. E. Putar NGT sambil mendorong ke bawah. Oke, ini jawabannya apa nih teman-teman? Oke, jawabannya C ya teman-teman ya. Jadi setelah kita ya memberikan pelumas ya pada ujung distal NGT ya, atau dikasih jeli gitu ya. Nah, maka apa kita masukkan NGT secara hati-hati ya teman-teman. Jadi jawabannya C. Oke, selanjutnya seorang klien berusia 46 tahun datang ke ruang IGD bersama teman kerjanya. 1 jam yang lalu, ketika klien dan temannya ingin memasang tralis plafon rumah, klien tersengat listrik. Terdapat luka bakar pada telapak sampai ke siku sebelah kiri dan kanan. Kaki kanan sampai alat pita klien. Berdasarkan rumus rule of nine, berapakah persenkah luas luka bakar pada klien? A 19, B 27, C 28, D 36, E 37. Ayo teman-teman, berapakah luas luka bakar pasien tersebut? Oke, jadi jawabannya yaitu C ya teman-teman ya. Oke, kenapa C? Oke, kita akan jelaskan ya. Nah, jadi di sini yaitu terdapat luka bakar pada telapak sampai ke siku sebelah kiri dan kanan ya. Di sini kan sampai ke sikunya, berarti ini setengahnya ya teman-teman, kanan dan kiri. Nah, berarti ini kan ini ke sini, ini ke sini ya. Oke, berarti jadi 9 kan ya teman-teman ya. Jadi 9. Nah, maka selanjutnya kaki kanan sampai alat vital. Ini sampai ke alat vital di sini. Nah, berarti ini 18 sama 1 ya. Nah, maka 9 ditambah 18 tambah 1 yaitu 28 ya teman-teman, jadi jawabannya.